Hari ini kita akan membahas soal berpikir kritis atau critical thinking. Bagaimana membangun pemikiran yang logis. Bagaimana memberdayakan nalar kita secara maksimal. Maka nanti ketika teman-teman sudah lulus kelas 3, masuk dalam dunia perkuliahan, tidak lagi disebut sebagai siswa, tapi disebut sebagai mahasiswa. Artinya siswa yang sudah maha, yang sudah punya pemahaman, pengertian, kesadaran yang tinggi. Maka sebutannya mahasiswa ya. Salah satu tuntutan mahasiswa adalah dia harus mampu bisa berpikir kritis. Nah, maka pembahasan kita hari ini mau mengarah ke sana untuk mempersiapkan ketika nanti teman-teman menjadi mahasiswa ya. Jadi sebutannya bukan lagi siswa, tapi mahasiswa yang sudah dianggap dewasa, sudah dianggap matang, punya kemandirian. Oke, kita mencoba membahas apa itu berpikir kritis menurut KBBI ya. Jadi selalu kita berangkat dari pertanyaan mendasar, yaitu definisi. Apa sih sebetulnya berpikir kritis itu? Nah, KBBI menjelaskan berpikir kritis itu mencakup ketiga poin ini. Yang pertama adalah bersifat tidak lekas percaya. Yang kedua adalah bersifat selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan. Nah, ini berbeda dengan orang yang suka mencari kesalahan. Jadi jangan disamakan ya. Poin kedua di sini bukan orang yang selalu berusaha mencari kesalahan orang lain. Dalam arti dia memang sudah berangkat dari motif yang negatif begitu ya. Tapi bagaimana seseorang itu dalam setiap percakapannya dia selalu waspada ya, tidak lekas buru-buru percaya. Selalu berusaha menemukan kekeliruan. Tapi bukan dalam arti kita selalu mencari kesalahan orang lain ya. Jadi tolong dibedakan. Kemudian yang ketiga, tajam dalam menganalisis. Menganalisis artinya melakukan penyelidikan. Ada juga yang menekankan kata kritis sebagai kemampuan mengajukan pertanyaan menggugat atau mempersoalkan segala sesuatu. Jadi mirip-mirip filsafat ya. Mirip dengan filsafat. Bedanya filsafat itu mempersoalkan segala sesuatu secara mendalam. Kalau berpikir kritis itu, dia mengecek apakah informasi dan pengetahuan yang diterimanya itu berasal dari sumber yang benar atau informasi tersebut benar adanya begitu ya. Kalau filsafat, dia mau berusaha untuk menemukan penyebab mengapa itu terjadi. Lebih mendalam. Jadi dengan kata lain, berpikir kritis itu juga sarana untuk berfilsafat. Berpikir kritis itu adalah salah satu sarana kita dapat berfilsafat ya. Nah, karena ini bukan sekolah filsafat, jadi kita tidak akan mengarah ke sana. Mungkin juga ada yang mengaitkan jawaban tentang arti berpikir kritis itu dengan kata tidak menerima segala informasi atau pengetahuan tanpa mempertanyakannya. Nah, ini mirip filsafat kan? Filsafat itu selalu why, mengapa, mengapa, mengapa dan mengapa. Isaac Newton ya, dia mempertanyakan kenapa buah apel itu jatuhnya ke bawah.
Nah, itu kan mempertanyakan, betul ya. Dari sekian banyak manusia, kenapa hanya Isaac Newton tuh yang mempertanyakan kenapa apel bisa jatuh ke bawah? Maka hari ini kita mengenal hukum gravitasi kan. Mengapa hanya dia yang berpikir dalam arti mempertanyakan. Oke, kita lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Jadi sambil berjalan diizinkan untuk menginterupsi. Kita itu nggak akan pernah bisa melepaskan diri dari kegiatan-kegiatan berpikir atau rasional. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu menemukan kegiatan-kegiatan rasional. Maka inilah yang menjadi alasan juga kenapa kita harus belajar tentang berpikir kritis. Karena dalam kehidupan kita tuh banyak terjadi falasi-falasi ya. Falasi itu penyesatan logika. Falasis. Nanti kita akan bahas ke sana, tapi tidak hari ini ya, karena bertahap. Kita dari yang dasarnya dulu. Oke, apa tuh kegiatan rasional dalam kehidupan kita sehari-hari? Seperti menafsirkan. Menafsirkan itu artinya menerangkan maksud, menafsirkan suatu informasi berdasarkan kerangka teori tertentu. Menghubungkan teori dengan praktek. Mengajukan klaim dan menjustifikasinya. Memanfaatkan data-data dalam mendukung argumentasi, membuat hubungan antara berbagai gagasan, mengajukan pertanyaan, mengevaluasi pengetahuan atau memberikan penilaian terhadap pengetahuan, memprediksi, mendeskripsikan sesuatu, menganalisis, mensintesa, mengkategorisasi, membandingkan, mengkontraskan, mengidentifikasikan masalah dan memecahkan. Aktivitas-aktivitas nalar ini mengandaikan adanya sikap kritis. Jadi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap kritis itu dimiliki manusia sebagai hasil latihan atau pembiasaan. Tanpa hasil latihan atau pembiasaan, maka kita tidak akan mempunyai sikap kritis. Maka tidak akan melahirkan sikap kritis. Jadi sekali lagi sikap kritis itu sebagai hasil latihan atau pembiasaan. Mempelajari materi berpikir kritis berarti sama dengan membiasakan diri berpikir kritis. Misalnya contohnya apa? Contoh, coba saya minta contoh. Apa yang teman-teman mau kritisi dari contoh kehidupan sehari-hari? Saya kasih contoh ya, nanti teman-teman silakan berikan contoh. Misalnya, jangan lewat jalur busway. Nangkap nggak di mana letak kekeliruan atau kesalahannya? Jangan lewat jalur busway atau jalur khusus busway. Ada yang nangkep di mana letak kekeliruannya? Nggak ada yang nangkep? Saya, Pak. Tidak ada yang menemukan di mana letaknya? Kan Ya? kalau kan udah disebutin busway, tapi masih disebut lagi ada jalur. Kan way itu Betul. sudah jalur. Betul, nice. Tapi banyak ya kita temukan ya, pelang-pelangnya ya, betul ya. Jalur busway, jalur bus. Harusnya di situ cukup disebutkan khusus busway ya, khusus jalur bus atau
Kasih aja keterangan busway, jalur bus. Terus orang menyebut Transjakarta sebagai busway. Kamu kesini Pak sekolah, saya naik busway. Loh, kamu jalan? Enggak, saya naik busway. Iya, kamu jalan kan? Nangkep nggak nih maksudnya? Kalau dia bilang dia naik busway, berarti dia naik jalan bus tuh, bukan busnya yang dinaikin tuh. Maka dia harus katakan kalau mau benar, saya naik Transjakarta, begitu. Nangkep ya? Atau misalnya hal lain, ini kesalahan kekeliruan yang selalu diulang-ulang dan akhirnya menjadi kebenaran. Nah, saya jadi teringat perkataan Adolf Hitler ya. Dia bilang, kesalahan, kesesatan, kekeliruan yang diulang-ulang sampai titik tertentu, maka itu akan menjadi sebuah kebenaran. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Pelajarannya adalah jangan membenarkan yang biasa. Membenarkan yang biasa artinya apa? Ya udah kita ikut aja apa yang ada di sekitar kita. Kita nggak peduli apakah itu benar atau salah. Maka jangan membenarkan yang biasa. Tapi biasakanlah yang benar. Contoh lagi, nanti teman-teman kasih contoh ya. Saya kasih contoh lagi nih. Misalnya selama PAS atau PTS ya, bentuk soalnya apa biasanya? Selama teman-teman PAS atau PAT, Pilihan ganda. bentuk soalnya apa? Pilihan ganda. Yang dipilih berapa jawabannya? Yang dipilih berapa jawabannya? 1. Ada 5 pilihan, 1. siapa yang dipilih? Berarti bukan pilihan ganda ya seharusnya, tapi pilihan tunggal. Gitu. Ya. Kalau pilihan ganda itu adalah ada soalnya 10 nomor, lalu jawabannya 15. Lalu kita cari. Tangkap soal jenis ini? Pilihan ganda? Soalnya 10, jawabannya 15. Jadi ada 5 yang salah sebagai pengecoh. Bisa membedakan ya? Bisa? Oke. Tapi Pak, Ya. tapi Pak, mungkin kenapa dikasih nama pilihan ganda? Mungkin karena emang pilihannya itu ada banyak, bukan seperti itu ya Pak ya maknanya. Ya, betul. Tapi ya bisa, akhirnya orang jadi bisa multitafsir tuh, ya. Kecenderungan multitafsir itu kan artinya bisa ya, bisa enggak. Nah, kita dengan sikap kritis, kita nggak mau ada di tengah-tengah. Bisa iya atau bisa enggak. Tapi kita mau mempersoalkan, ini benar apa salah, begitu. Nangkep ya? Jadi sebetulnya yang betul apa? Pilihan tunggal. Tapi karena sudah terjadi berlarut-larut, ya udahlah. Yo wes, disebutnya pilihan ganda, begitu. Nangkep ya? Atau ada yang mau kasih contoh lain? Coba dari sekitar kita. Kira-kira apa lagi yang bisa kita berikan contohnya? Ada lagi? Ada yang mau kasih contoh? Oke, kalau tidak ada, ini buat tugas ya, teman-teman ya. Jadi tugasnya nggak susah kok. Tugasnya adalah cari 5 hal di sekitar kita atau 5 hal yang sudah menjadi kebiasaan umum, tapi sebetulnya itu salah. Seperti tadi ya, jalan bus gitu ya, jalur busway. Loh, kok jalur busway kan cukup di situ khusus busway aja tuh, nggak perlu jalur busway segala macam. Jadi 5 contoh aja ya, bisa ya, 5 contoh. Jadi kita belajar untuk bersikap kritis, gitu ya. Kalau di poin di PPT ini dikatakan sikap kritis itu dimiliki oleh manusia
sebagai hasil latihan atau pembiasaan. Kalau kita tidak terbiasa berpikir kritis, kita tidak mampu punya pemikiran yang logis. Jadi logis itu ukurannya apa? Logis itu bukan apa yang benar menurut kita loh, tapi yang benar ya memang karena hal tersebut benar. Nggak bisa bilang bisa benar, bisa salah begitu. Nanggap ya. Oke, kita lanjut. Poin yang ketiga. Berpikir kritis sama dengan mengolah daya nalar supaya memiliki keterampilan atau kemampuan berpikir. Jadi berpikir kritis itu sama dengan mengolah daya nalar supaya punya keterampilan atau kemampuan berpikir. Jadi enak gak enak nih, orang yang tidak terbiasa berpikir kritis, sebetulnya dia belum punya kemampuan berpikir yang ideal, begitu ya. Jadi kalau orang belum bisa mampu berpikir kritis, berarti dia belum menggunakan keterampilan atau kemampuan berpikirnya. Maka di awal tadi, di awal slide ini, critical thinking, dalam kurung membangun pemikiran logis. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Makanya setiap kita belajar seperti ini, saya tidak pernah melarang teman-teman untuk menginterupsi saya, betul ya? Saya malah selalu bilang, silakan interupsi saya di bagian manapun. Nah, sebetulnya saya sedang melatih daya nalar kita semua, begitu. Nah, apa aja sih yang mau kita bahas? Yang mau kita bahas adalah apa itu berpikir kritis, sehingga menjadi begitu penting dalam kehidupan manusia. Apa pola-polanya? Kemudian bagaimana melatih nalar atau pikiran agar kemampuan berpikir kritis dapat berkembang. Yang ketiga, langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan dalam pembentukan sikap kritis. Poin keempat, bagaimana sikap kritis mampu membedakan isu dari yang bukan isu. Isu itu adalah desas-desus, kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya. Jadi, dengan adanya kemampuan berpikir kritis, diharapkan kita mampu membedakan isu dan yang bukan isu. Gitu. Biasanya kan kalau orang ditanya ya, kamu tahu dari mana tentang hal itu? Katanya. Nah, ini udah salah nih. Katanya. Kata buku, oke, masih boleh lah. Tapi kalau kita sendiri nggak tahu, cuma bermodalkan katanya, tapi kita sendiri juga nggak yakin, namanya kan kita belum bisa memastikan apakah yang kita yakini itu benar apa tidak. Pokoknya katanya lah. Nah, mulai sekarang jangan lagi katanya. Tapi kita udah tahu, kita yakin, kita pede. Ini A, ini B, ini C, ini D, begitu. Jadi kita nggak katanya lagi. Oke, kita lanjut. Apa itu berpikir kritis? Tidak jarang orang mengartikan berpikir kritis secara keliru. Mereka menyamakan arti berpikir kritis dengan kegiatan mencari-cari kesalahan orang atau upaya menyerang dan menjatuhkan seseorang. Mereka mengartikan kata kritis dalam berpikir kritis sebagai kritik. Mengartikan kritis dalam berpikir kritis dengan kritik. Nah, kesalahpahaman semacam ini tidak bisa dianggap remeh atau wajar.
karena bisa mengakibatkan terjadinya pembatasan kebebasan berpendapat, terutama oleh rezim kekuasaan yang otoriter. Jadi orang kasih pandangan kritisnya malah dianggap kritik terhadap kekuasaan yang otoriter. Wah, habislah kita. Akhirnya orang tidak lagi berani berpikir kritis, karena kritis diidentikan dengan kritik. Dan hal ini bisa mengakibatkan terjadinya pembatasan kebebasan berpendapat. Oke, kita lanjut. Apa itu berpikir kritis? Bagian 2. Nah, kita mengalami hal itu selama kekuasaan Orde Baru. Nah, Indonesia sudah mengalami hal ini ya, tentang rezim pemerintahan yang otoriter. Selama masa pemerintahan Orde Baru, misalnya sikap kritis disamakan dengan sikap suka mengajukan kritik atau sikap mempersoalkan pandangan atau kebijakan pemerintah. Dan hal ini dianggap sebagai pembangkangan. Waduh. Padahal kritis itu kan tidak salah ya. Ya tadi, karena mengartikan berpikir kritis dengan kritik. Mengartikan kata kritis dalam berpikir kritis dengan kritik. Dan hal ini dianggap sebagai pembangkangan, akibatnya mereka yang gemar berpikir kritis dan suka mengajukan kritik di penjara. Tahu siapa? Contohnya? Iwan Fals. Lewat lagunya itu kan sebetulnya beliau juga mengkritisi pemerintah. Ya ada kritiknya juga sih. Banyak. Pokoknya udah banyak contohnya deh. Rezim Orde Baru menganggap orang-orang kritis sebagai pihak-pihak yang berusaha menjatuhkan pemerintah. Mereka dicurigai dan diancam. Kegiatannya dipandang sebagai penghambat bagi kemajuan bangsa. Loh, ini udah kemana-mana ya. Kasihan banget orang yang berusaha untuk memberikan kontribusi pemikiran kritisnya, malah dianggap sebagai pembangkang. Orang yang suka mempersoalkan pandangan atau kebijakan pemerintah. Maka jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang dia omongin. Kalau kita udah nggak suka sama orang, apapun yang orang itu ngomong, pasti nggak bakal kita dengar. Nah, beda sama orang yang kritis. Orang yang kritis tidak pernah memandang siapa yang berbicara, tapi dia memandang apa yang orang itu bicarakan. Mengingat kesalahpahaman semacam ini dan konsekuensi politik yang dapat ditimbulkan, perlu ditegaskan di sini bahwa sikap kritis tidak sama dengan sikap atau tindakan untuk melawan atau menolak kekuasaan yang ada. Oke, baik. Kita cukup sampai di sini dulu karena waktunya sudah habis. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak ada ya.